Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya sama saudara Ibnu Hafiz insyaallah akan membahas tentang video based learning. Oke, next. Oke, insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang pengertian video itu sendiri dan bagaimana sejarahnya, karakteristik VBL, video based learning. Terus apa keuntungan kita menggunakan itu? Dan bagaimana prosedur penggunaan video based learning, kriteria video apa yang kita gunakan dalam pembelajaran video yang berbasis video. Yang keenam adalah kelebihan kekurangan metode video based learning. Oke, next. Oke, pertama sebelum kita bahas tentang pengertian video itu apa, perlu kita tahu ada sedikit sejarah tentang apa itu video dan siapa penemunya. Yang kalau saya cari-cari di internet ada banyak pendapat, tapi yang paling rajih katanya orang-orang ini yang paling benar, insya Allah saya yakini juga, namanya Louis Aimé Augustin de Prince, dia dari Prancis yang pertama kali menemukan video atau kamera yang bisa dibuat video. Yang kedua, sejarah video diawali pada era film bisu. Film bisu maksudnya film itu artinya video yang saat itu mereka hanya bisa menampilkan gerakan tanpa ada efek suara apapun. Sehingga orang-orang itu hanya bisa menikmati gerakan tersebut, tidak melihat atau tidak mendengar suara yang ada pada video tersebut. Sehingga disebut sebagai era yang diawali dengan video bisu atau film bisu. Dan ini hanya berlaku pada sampai tahun 1903 sampai 17. Dan setelah itu mereka udah mulai menempatkan audionya atau suaranya. Tetapi masih pada hanya bergambar hitam putih. Dulu saya masih ingat ketika saya masih SD, belum sekolah kalau nggak salah, di kampung kami itu kan satu kampung besar seperti ini, cuma mahal televisi. Itu pun hitam putih, dan setiap orang yang mau nonton harus bayar. Satu orang 500 perak. Dulu banget. Masih pakai kaset CD, VCD itu. Dan kemudian makin berkembangnya zaman, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini video udah sangat bervariasi, dan bahkan kita bisa jumpai video ini di berbagai macam keadaan. Bisa pakai yang lain-lain, bisa pakai HP, apapun yang lain. Kita tidak usah perlu memperpanjang sejarahnya, hanya sekedar pengetahuan saja bahwa pada zaman itu video masih hitam putih dan sekarang udah mulai berkembang menjadi berwarna. Next. Pengertian video. Menurut KBBI, video adalah bagian yang memancarkan gambar pada bagian pesawat televisi. Mungkin ada yang bertanya, pesawat televisi yang mana? Anda juga nggak tahu. Yang Anda tahu itu pesawat, tapi pesawat televisi itu Allah Ta'ala alam di bagian mana? Mungkin ada yang tahu, nanti kasih tahu buat kita. Sedangkan menurut Arif S. Sadiman menyatakan bahwa video adalah media audio visual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta, kejadian peristiwa penting, berita, maupun fiktif. Seperti misalnya bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Dan itu pengertian video secara umum. Next, lanjut. Oke, sekarang baru kita bahas inti dari acara kita, yaitu membahas tentang pengertian video based learning atau pembelajaran yang berbasis video. Menurut Sukiman, menyatakan media pembelajaran atau VBL itu adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Sedangkan menurut Slamet, dalam Baraude Nur, pembelajaran video merupakan media yang menyajikan atau menyampaikan pesan audio visual, bahasa, prosedur, dan lain-lain. Intinya, pembelajaran berbasis video ini dia lebih lengkap daripada yang kemarin dibahas oleh teman-teman kita tentang audio visual. Audio hanya berbasis audio, suara-suara saja. Sehingga kita ketika mendengar atau menggunakan audio mungkin hanya
lebih pas, lebih mantap kalau kita mengembangkan mahara istima'. Misalnya kan kita kalau ujian istima' kan audio aja, nggak ada gambar. Tapi ketika kita pembelajaran kita menggunakan video ini, insya Allah dia lebih efektif dan sangat bagus. Anda pernah coba dulu, ketika waktu pandemi, mengajar 400 orang kan susah. Akhirnya dalam satu kelas itu sekitar 30 anak. Kalau ngajar pakai Zoom, aduh, waktunya cuma 30 menit nggak cukup. Akhirnya kami disuruh sama pihak pondok, buatlah materi itu seperti video. Nah, setelah buat dalam video, baru dikirim ke santri-santri melalui YouTube. Mereka di YouTube video kita, nonton video kita di YouTube, ataupun di Facebook dan lain-lain. Ada contohnya di YouTube saya, tapi yang nonton baru 55 orang. Itu pun cuma santri yang mau nonton aja. Tapi kesalahannya, kelemahannya, kalau santri yang mau nonton ya, mereka bisa dapat ilmunya. Tapi kalau santri yang malas-malas, nggak mau nonton, ya udah. Itulah kelemahan kalau kita hanya menggunakan video. Terus, dan video, pembelajaran berbasis video ini, dia bisa lebih efektif atau tidak tergantung keadaan atau kondisi anak tersebut. Misalnya kalau orang kota ya, tapi kalau kita anak orang kampung-kampung kayak gini, ketika nggak ada jaringan internet, mana bisa kita lihat video tersebut. Itu kelemahan di sisi lain juga. Oke, langsung next. Sedangkan dalam perkembangan ya pembelajaran berbasis video ini ada dua jenis pada dulu sampai sekarang. Yang pertama, media audio visual aids atau disingkat AFA. Ya, itulah pokoknya. Media yang dapat dilihat dan didengar, biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. Antum udah tahu kan kemarin yang ditunjukkan sama Zul kalau nggak salah, ada pita yang besar gitu, yang berbentuk seperti piring. Sedangkan yang kedua, jenis yang kedua, dia medianya berupa VCD, kaset. Zaman dulu ketika belum ada internet terlalu luas seperti sekarang, nonton pakai CD, VCD. Atau disingkat dengan video itu, audio visual yang berupa ada gambarnya juga, ada videonya juga, dan juga ada suaranya. Dan dia biasanya dibungkus dalam bentuk disk plastik dan buka seperti pita magnetik. Anda masih punya kaset yang kayak pita magnetik gitu, cuman dia hanya bisa audio aja, nggak ada videonya. Iya, nggak ada videonya, cuma hanya audio aja. Nah, itu perbedaan sedikit atau jenis-jenis tentang video based learning. Nah, terus sekarang kita bahas sebagaimana sih karakteristik video based learning itu yang pas untuk kita gunakan dalam pembelajaran sebuah bahasa. Yang pertama, yang perlu kita tahu bahwa video itu harus dia mempunyai clarity of message, kejelasan dan dalam pesan. Maksudnya apa? Dengan media video, siswa dapat memahami secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dapat sendirinya informasi tersebut tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi atau tersimpan dalam waktu yang lama, tidak hilang-hilang. Dan misalnya bahwa sebuah video kita katakan berguna dalam pembelajaran, ya harus mempunyai itu, harus memiliki karakteristik ini. Yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri. Maksudnya, video yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Misalnya kalau kita pengen menggunakan metode ini, ya ini dulu. Jangan sampai kita menggunakan bersamaan dengan video-video atau metode yang lain, sehingga para peserta didik itu tidak terpecah pemikirannya atau pemahamannya ketika sedang memperhatikan apa yang kita tangkap buat mereka. Yang ketiga, user friendly, bersahabat, akrab dengan pemakainya. Maksudnya, media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Tergantung mustawa tahapan dari
peserta didik. Kalau kita mengajarkan itu kepada anak-anak MI, maka kita harus pilih video yang bahasanya itu bisa dipahami dengan benar atau mudah dipahami. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Misalnya kita bilang dan buat mereka dengan bahasa-bahasa yang orang bilang ilmiah lah, seperti ekstensi, fermentasi, dan lain-lain. Itu kan bahasa untuk anak kuliah. Kalau untuk bahasa-bahasa anak-anak SD, mungkin belum cukup sampai di situ. Yang keempat, representasi isi materi harus benar-benar representatif. Maksudnya, materi simulasi atau demonstrasi itu pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains maupun yang lain dapat menjadi media video. Maksudnya isi materi-materi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan tujuan yang apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ingin mengajarkan tentang sejarah, misal sejarah, maka video yang harus kita tontonkan itu ya berupa sejarah atau isi materi tersendiri yang diajarkan dalam video tersebut. Next, visualisasi dengan media materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai dengan urutan tuntutan materi. Itu jadi dalam video voice learning itu harus mempunyai karakteristik tersebut. Yang mempunyai pertama ada teksnya. Jadi bisa juga tanpa teks, tapi audio atau gambar dan videonya itu harus jelas sehingga para peserta didik bisa melihatnya dengan sangat jelas juga. Kalau tidak jelas, maka pemahaman mereka akan terhambat, bahkan mereka akan bertanya-tanya kepada yang lain. Saya sudah pernah mengalami ketika masih SMP, ada PPL dari kampus juga, mereka menggunakan materi ini atau metode ini. Tapi gambarnya itu nggak jelas, buram gitu loh. Entah dia downloadnya dengan ukuran 144 atau 720, saya nggak tahu, tapi buram sekali. Akhirnya kita nggak paham para peserta didik apa tujuan dan isi materi tersebut. Nah, ini yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, jangan yang rendah, supaya gambarnya pun jadi jelas. Itu merupakan karakteristik dalam VBL. Terus bagaimana prosedur penggunaan media video dalam pembelajaran? Apa saja yang kita lakukan ketika kita ingin menggunakan ini? Pertama, harus mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu. Apa saja yang perlu disiapkan? Banyak, entah itu alat-alatnya dan lain-lain. Terus, kenapa harus dipersiapkan? Karena dengan persiapkan apa yang kita perlu ajarkan, itu akan memberikan ketercapaian tujuan pengajaran yang diharapkan oleh seorang guru, lebih-lebih pihak yayasan. Yang kedua, guru juga harus mengetahui durasi video. Jadi sebelum kita menampilkan video tersebut, kita harus paham bahwa video ini atau video yang kita pengen tampilkan kepada santri itu, kita lihat, kita nonton dulu sampai kita paham, dan kita paham berapa durasinya, biar nanti kita tampilkan kepada mereka, kita bisa melihat waktunya, biar nggak buang-buang waktu, atau videonya jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek, ya nggak pendek nggak panjang ya gitu. Yang kedua, mempersiapkan kelas yang meliputi persiapan siswa juga. Sebelum kita lihat, ya harus ada alat-alatnya dan lain-lain. Kelas juga harus siap dalam menggunakan metode ini. Yang keempat, aktivitas lanjutan. Maksudnya apa? Setelah pemutaran video, sebaiknya guru melakukan refleksi dan tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa atas video yang kita tampilkan tadi. Entah berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana sehingga memancing para siswa itu untuk mengingat kembali apa pelajaran atau hibrah atau ilmu yang mereka dapatkan dari video tersebut. Nah, setelah itu mungkin ada yang bertanya, apa sih keuntungan menggunakan VBL VBL, video based learning di zaman sekarang, apakah masih relevan? Yang pertama, ini
dia sangat relevan sekali. Dan dia efektif dan efisien. Kenapa kok seperti itu? Karena pertama, yang tadi itu, untuk zaman sekarang, yang kita seperti daring seperti ini, ya metode yang digunakan dalam pembelajaran, ya pakai ini sangat efisien dan efektif. Kenapa? Karena para siswa, misalkan kita kan ya, misalnya Mas Afik kan dia rekam nih, terus kita bisa lihat lagi tuh kan, rekaman yang tadi kalau kita nggak paham materi-materi yang ada, sehingga kita bisa murajaah dengan gampang dan mudah. Yang kedua, pengalaman belajar yang baru. Karena dulu tidak ada hal seperti itu. Ini maksudnya ini untuk zaman sekarang ya, yang akan pandemi. Jadi dengan adanya metode ini, para santri itu akan memahami atau para siswa akan mengetahui pengalaman belajar yang baru itu seperti apa sih. Dulu kan kita selalu di kelas, tiba-tiba daring seperti ini, kita mendapatkan pengalaman yang berharga, walaupun nggak bertemu secara langsung, untuk minimal kita bisa melihat wajah-wajah teman-teman kita yang imut-imut, yang ganteng-ganteng secara online, walaupun hanya video atau gambar saja. Yang ketiga, mudah dimengerti. Kenapa harus video? Karena kalau dengan video kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang ada dalam video tersebut. Macam hanya audio saja, kita hanya bisa mendengar, namun tidak bisa melihat apa di balik suara itu. Yang keempat, mendukung pembelajaran aktif. Dengan ini, video interaktif memberikan kesempatan bagi pelajar untuk berperan aktif saat belajar. Maksudnya dengan melihat video-video tersebut, diharapkan para siswa itu lebih memahami dengan jelas tentang apa yang digunakan atau apa isi dari video tersebut. Mungkin ada yang bertanya, terus metode ini kita lebih pas diterapkan untuk mahara yang mana? Dari 4 mahara tersebut, semuanya pas dan bisa. Bahkan di semua level dari MI, MTS, MA sampai perguruan tinggi, bahkan majelis dan dokter pun, metode ini sangat bagus untuk mengembangkan 4 mahara tersebut. Entah 1, 2, 3, atau semuanya sekaligus, sangat bisa. Ya, itu saja dari saya. Insya Allah selanjutnya akan dibahas oleh Ustadz Dr. Ibnu Hafiz, Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal alaihi mashkur. Please, di mana kau? Mojud. Faddal. Sauti wadih amla. Oh, wadih jiddan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan video dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu Mas Asbarin itu, oh iya. Oke, yang pertama enggak jadi Mas, enggak jadi. Oke, yang pertama yaitu jangkau lebih banyak siswa. Nah, maksudnya adalah memberikan materi kuliah melalui video, menawarkan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi untuk pelajar. Siswa memiliki kebebasan untuk menghadiri kelas secara langsung atau melihat rekaman di waktu lain yang sesuai dengan jadwal mereka. Nah, seperti yang kita laksanakan saat ini kan, itu kan kuliahnya online. Itu kan kita ini kuliah sekalian direkam sama Mas Apik gitu. Jadi kan rekamannya di-upload di YouTube. Jadi kan kita bisa belajar untuk saat ini. Terus nanti apabila ada materi yang kita kurang jelas atau kurang kita pahami, jadi kita bisa melihatnya nanti nonton di YouTube. Kapanpun kita mau kan bisa ditonton itu video pembelajaran kita gitu. Mereka lebih diaktifkan untuk mengulas kuliah saat belajar atau mengejar materi yang terlewat. Nah, ataupun mungkin ada kawan-kawan yang nggak bisa hadir karena sakit atau alasan yang lain gitu. Jadi tidak bisa hadir untuk ikut saat waktu kuliah. Nah, jadi mereka itu bisa melihat materi atau mempelajari materi yang kita pelajari itu di YouTube dengan menonton video yang udah diupload oleh Mas Apik tadi gitu. Nah, kemudian lanjut Mas, yang kedua.
Yang kedua, jadikan video sebagai alat bantu percakapan atau dengan metode pembelajaran dalam bentuk percakapan. Penting untuk disadari bahwa video kuliah satu arah bukanlah video utama dalam pendidikan. Untuk benar-benar mempromosikan lingkungan belajar yang terbuka dan kolaboratif, komunikasi dua arah adalah suatu keharusan. Faktanya, menemukan bahwa 73% mencontoh alat konferensi salah satu. Nah, jadi tuh video itu juga kita jadikan sebagai alat bantu percakapan. Nah, kayak kita sekarang kan bisa tuh dalam belajar seperti ini kan bisa dalam percakapan gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu mempersonalisasikan dengan memberikan umpan balik untuk pelajar berbasis video. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah universitas Australia yang mengamati dampak video pendek berbasis webcam sebagai alternatif dari umpan balik tertulis standar pada tugas. Studi tersebut menemukan bahwa 98% dari komentar siswa sangat positif tentang umpan balik berbasis video dan 91% siswa suka menerima umpan balik video dan percaya itu harus dilanjutkan. Nah, kemudian lanjut Mas. Kriteria penggunaan video dalam pembelajaran. Nah, Rayandra Ashar menyebutkan beberapa kriteria media atau video pembelajaran yang baik dan layak dipilih sebagai media pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, jelas dan rapi. Nah, jelas dan rapi, media yang baik harus jelas dan rapi dalam penyajiannya, jelas dan rapi juga mencakup layout atau ukuran atau pengaturan format sajian, suara, tulisan dan ilustrasi gambar. Media yang kurang rapi dapat mengurangi kemenarikan dan kejelasan media tersebut sehingga fungsinya tidak maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Nah, jadi tuh kayak apa sih? Kita tuh buat video tuh harus jelas dan rapi gitu. Nah, jangan sampai kita buat video tuh nggak jelas, habis itu nggak rapi pula. Jadi kan itu kan kurang menarik jadinya. Kayak ngelihat awalnya aja, kayaknya nggak bagus deh videonya. Kayaknya medianya kurang bagus, ininya kurang menarik. Jadi sehingga tuh siswa tuh kayaknya malas gitu nah untuk menonton video itu. Nah, kemudian kedua bersih dan menarik. Bersih di sini berarti tidak ada gangguan yang tidak perlu pada teks, gambar, suara, dan video. Media yang kurang bersih biasanya kurang menarik karena akan mengganggu konsentrasi dan kemenarikan media. Nah, jadi video yang kita buat itu harus bersih dan menarik. Jadi jangan sampai itu kayak yang telah disampaikan Mas Asbarin tadi itu kayak resolusi itu kan juga berpengaruh. Jadi kalau kita resolusinya rendah itu biasanya itu buram tuh kayak kurang bersih kan. Jadi kalau nggak bersih jelas dong nggak menarik pembelajaran kita tuh, video kita tuh pasti nggak menarik gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cocok dengan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar atau tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Nah, jadi tuh cocok dan tepat sasaran. Nah, jadi kalau misalnya tuh kita buat video basis e-learningnya untuk siswa untuk mahasiswa S1 ya kayaknya lebih kurang cocok gitu kalau kita bikin kayak video kartun gitu. Nah, ya lebih cocoknya itu kita bikinnya itu kayak video-video manusia normal gitu yang menyampaikan gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu relevan dengan topik yang diajarkan. Media harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedural atau generalisasi agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental pelajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, media yang baik adalah media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pada umumnya tujuan pembelajaran tersebut mengacu pada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, yang ke berapa tuh? 2, 3, 6. Nah, yang keenam
praktis, luwes, dan tahan. Nah, jadi tuh kayak apa, kita bikin video pembelajaran tuh harus apa, harus praktis dan bisa praktis digunakan. Jadi tuh kayak mudah digunakan di mana saja, kapan saja, dan di waktu apa saja. Bisa dipindahkan kemana-mana juga gitu. Nah, kemudian yang ke-7, berkualitas baik. Nah, berkualitas baik tadi. Nah, jadi kan itu tadi udah dijelaskan juga sama Mas Asbarin tentang resolusi tadi tuh. Nah, jadi tuh kualitasnya tuh harus baik agar ya nggak mengganggu pandangan pelajar. Kayak orang yang mau nonton tuh nggak terganggu karena resolusinya. Kalau resolusinya jelek biasanya tuh orang malas nontonnya gitu. Terus kemudian ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Nah, misalnya media yang terlalu besar sulit digunakan dalam ruang yang terbatas ukurannya sehingga belajar menjadi kurang kondusif. Nah, seperti itu. Lanjut Mas Asbarin. Nah, kelebihan dan kekurangan video based learning. Nah, mungkin ini untuk kelebihan video based learning itu udah dijelasin tadi ya sama Mas Asbarin tadi. Terus kekurangannya juga udah dijelasin juga. Nah, mungkin itu saja mungkin dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya ya Hafiz. Oke teman-teman, setelah kita mendengar tadi dari pemaparan dari kami, sekarang kita lanjut kepada sesi yang kedua. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau belum paham, persilakan. Fadhal, hukum ya Ustaz. Ya, ikhwan. Satu, dua, tiga. Iya, kadang-kadang bertanya. Saya ucapkan mungkin sudah cukup jelas. Sehingga nggak ada yang bertanya lagi. Nggak ada nih yang bertanya nih, serius. Yes, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kita dengarkan penjelasan tambahan atau komentar sanggahan atau yang lain dari Ustadz kita yang tercinta, Ustadz Taufiq Rahman, hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, Allah kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sebenarnya sekarang dalam suasana halal bihalal online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah. Baik kesalahan online maupun kesalahan offline, baik dalam kesalahan video maupun kesalahan audio. Mohon maaf ya besar, termasuk kesalahan jaringan ya. Baik, mohon maaf ya sebesarnya, ini satu-satunya kelas yang dalam minggu ini masuk pertama kali. Sementara kelas-kelas yang lain baik S1, S2 maupun S3 masih meminta tambahan liburan ya. Jadi saya tadi dihubungi ya, oke saya kampus sedang sepi ya. Halukum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Khair. Tak perlu lama-lama ya. Tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang video learning, yakni pembahasan pembelajaran. Tentu saja ini adalah penyempurnaan daripada kelompok sebelumnya tentang audio, yang mana sekarang audio murni itu juga jarang, tapi mesti audio bercampur. Nah, video ini adalah gabungan dari yang sebelumnya, baik itu berupa suara atau gambar diam atau
image learning yang akan kita bahas yang akan datang, maupun animasi, semuanya elemen multimedia, baik teks, audio, animasi, maupun gambar, itu digabung menjadi sebuah video. Karena video menjadi salah satu media yang multi sebenarnya. Jika kita menggunakan video, berarti kita pasti menggunakan multimedia. Belum lagi kalau ditambah buku, misalnya bawa buku. Jadi sudah dijelaskan banyak hal tentang karakter video based learning ya. Nah, salah satunya kita tahu selain dia stand alone, user friendly, dan sebagainya, video ini sekarang relatif lebih lama ya, dalam tanda kutip lebih abadi. Kita sampai merekam materi Anda, ceramah Anda, harus bahas, itu abadi. Jadi gambarnya, ceramahnya jadi ulang-ulang, jadi share berkali-kali, dan sebagainya. Jadi dia lebih kuat daripada pengajaran di kelas. Pengajaran di kelas itu kan satu kali aja, kecuali diabadikan. Pengabadiannya dengan apa? Mungkin dengan video, dengan foto, atau dengan catatan kalau di kelas. Tapi dengan video ini lebih abadi, lebih lama. Terlebih lagi lebih diminati ya. Jadi bagaimana kecenderungan orang menggunakan media sosial, itu ya YouTube selalu nomor satu. Kalau Anda mengupload, paling gambar yang paling banyak. Tapi video nggak kalah. Kalau sekarang ada medsos video pendek seperti TikTok, ya. Facebook pun nggak mau kalah. Facebook untuk melawan TikTok ya video-video pendek. Bahkan WA juga sudah bisa membuat status walaupun mungkin 30 detik video. Tapi yang jelas video itu menggambarkan salah satu materi yang lengkap. Mungkin orang akan mengajar nahwu bisa berjam-jam, 1 jam, 2 jam. Tapi bagaimana menampilkan nahwu itu? Misalkan ngajar tata kota hanya dalam waktu 3 menit. Minimal. Karena kalau orang nonton video YouTube itu kan, kalau dia nonton cuma 1 menit, yang punya channel nggak dapat poin. Minimal 3 menit. Nah, 3 menit ini bagaimana menyajikan materi 3 menit? Itu tantangan bagi guru ya. Oleh karenanya, dalam menyiapkan video, pertama harus menyajikan materi yang benar. Yang penting. Materinya. So, kalau kita salah materinya, videonya itu akan viral dan salah terus. Jadi dosanya akan dosa musal-sal. Ya. Dan sangatnya sangat kotor. Kali kita salah, bahkan maful, masuk dibaca rofa gitu ya. Jika video, ini viral ini. Ustaznya nggak bisa baca ini. Padahal dia sebuku lesan misalkan ya. Nah, ini kan efek negatif ya dari sekolah. Nomor 2, teknik penyajian harus tepat. Bagaimana dalam waktu yang singkat kita menyajikan yang tepat. Kemudian produksi video yang optimal. Bagaimana kan kalau gambarnya jelas. Tapi yang sekarang paling diminati ya resolusinya jelas, tinggi, besar. Tapi kalau bisa memang kalau di gambar itu nggak besar. Nah ini tantangan sendiri. Kualitasnya besar, tapi ukuran filenya tidak besar. Nah ini yang dicari. Kemudian keterampilan pembuatan video harus disesuaikan dengan masa kini. Bagaimana guru itu membuat video yang nggak harus excellent ya, harus menguasai lighting yang tepat, kamera yang bagus, yang nggak harus seperti itu. Ada beberapa software yang membuat yang sekarang disediakan untuk membuat video dan mungkin akan dikembangkan terus ya. Pertama, Anda kenal mungkin ya PowerPoint ya. PowerPoint itu juga bisa jadi video. Kita bisa menampilkan wajah presenternya ya, tapi kita kembali. Nomor 2, Anda bisa menggunakan yang paling terkenal ya, Powtoon, itu ada beberapa penelitian ya.
pembuatan video pembelajaran menggunakan Powtoon. Itu sudah dari riset. Ya. Mungkin temannya yang lain menggunakan video pembelajaran menggunakan KineMaster ya. Tapi KineMaster yang berbayar. Kalau gratisan itu adalah tempat tulisannya gitu ya. Ada juga menggunakan Filmora Go, InShot, UCut. Itu adalah aplikasi-aplikasi menurut saya ringan, mudah, bahkan mungkin gratis ya. Kalau Anda bisa beli saja. Dan guru atau kita mudah menggunakannya ya, karena tutorialnya banyak sekali. Bahkan mungkin tanpa tutorial kalau kita jadi mungkin ke depan adalah apa yang ada di dalam teks kita itu sebuah kitab itu kecenderungannya orang akan membaca yang singkat. Jurnal, artikel jurnal yang begitu banyak, 10 halaman, itu diringkas hanya dalam bentuk abstrak. Jadi orang akan membaca tulisannya hanya bentuk abstrak. Nah, abstrak itu bisa digemari, dicari oleh orang hanya dalam bentuk keyword, kata kunci. Satu kata, dua kata, tiga kata. Nah, keyword, abstrak, dan artikel jurnal itu dapat dikonversi dalam bentuk video. Jadi riset Anda, skripsi Anda, coba Anda sampaikan skripsi Anda dalam bentuk video 3 menit atau 10 menit. Nah, itu lebih luar biasa. Mungkin Anda akan melihat bagaimana ada video yang viral ya, gitu. Dan diulang-ulang setiap hari raya ya, kayak itu video humor. Itu menunjukkan bahwa video itu lebih. Tantangannya adalah terakhir ya, adalah bagaimana membuat video itu interaktif. Karena media itu pertama fungsi media kembali kepada fungsi media. Fungsi media itu intinya adalah alat komunikasi. Seperti Anda dengan saya ini konser, Zoom ini adalah alat komunikasi. Yang kedua, alat mencapai tujuan. Bagaimana dengan video tadi tujuan pembelajaran tercapai. Kalau nggak tercapai, videonya yang perlu atau medianya yang perlu dievaluasi. Buat apa bikin media tapi juga nggak tercapai. Nah, yang ketiga adalah menghubungkan antara media dan metode. Jadi kalau kita menyediakan video, kalau metode yang kita sajikan ini inginnya interaktif, maka bagaimana kita menyusun video interaktif. Nah, video interaktif ini secara teknologi nggak bisa kayak interaktif murni ya kalau videonya itu. Kalau seperti Anda ini kan kita ini kan mubashir ya, live streaming. Video ini banyak ya. Ini juga video live streaming. Tapi kalau di YouTube nanti kalau sudah bentuk rekaman kan nggak interaktif lagi. Anda nonton videonya Gus Baha, gimana mau interaktif? Mau tanya ke Gus Baha, oh videonya sudah selesai. Ini sedang dikembangkan. Kalau di YouTube interaktif atau enggak? Ya interaktif pada saat video itu tayang. Interaktifnya pun menggunakan kolom chatting ya, chat like gitu. Mungkin ke depan ada video yang interaktif banget. Ketika kita mengupload video, diklik, bukan ada notifikasi kepada video kita yang sudah kita upload atau bertanya. Padahal video itu sudah kita bikin 2 bulan yang lalu. Itu mungkin ada terjadi ya, sedang dikembangkan bagaimana berinteraksi ya. Walaupun video tadi sudah lama. Nah, itu apa namanya hal-hal yang saya. Kemudian terakhir ada jenis-jenis video ya. Ada pertama yang saya sampaikan, Anda harus menyiapkan ide dan konsep. Kedua, kita harus bikin storyboard. Nanti apa, menuju berapa, membuat tagline, menyiapkan lokasi, men-setup lighting, pencahayaan, dan menyiapkan kamera, dan juga kalau perlu ada tim, dan yang paling penting adalah proses. Ada jenis-jenis video, yang pertama videografi, yang kedua breaking news itu juga jenis video,
live streaming, dan yang paling sekarang banyak adalah vlog gitu ya. Vlog juga jenis video. Jadi sebetulnya banyak tema yang ingin kalau kita melakukan penelitian berbasis video, ya pembelajaran menggunakan vlog, menggunakan bahasa Arab menggunakan live streaming, tutorial nahwu berbasis video, gitu. Atau menyusun news, berita-berita menggunakan video, berita-berita terbaru, kabar-kabar terbaru tentang pembelajaran bahasa Arab, ya channel-channel terbaru tentang berita-berita, banyak sekali. Tapi dalam dunia pendidikan guru itu dikenal hanya dua, dibedakan dua. Yang pertama adalah video pembelajaran atau tutorial seperti ini. Yang kedua adalah video praktek pembelajaran. Itu kalau untuk guru ya. Jadi sampai di kelas mengajar di video. Nah itu biasanya saya nilai guru-guru PPG itu gitu ya. Tugasnya ada dua itu. Dia bikin video tutorial, misalkan bab balaghah gitu ya. Yang kedua dia praktek di kelas. Dua video ini dinilai. Yang satu dinilai kualitas videonya serta kontennya. Yang kedua untuk video yang kedua praktek belajar ya dinilai bagaimana hubungan antara media sama metode pengajarannya. Tapi yang paling banyak dicari yang pertama tadi itu ya, ini video pembelajaran itu mesti tutorial gitu ya, bukan video praktek mengajar. Baik, ini catatan ya. Nanti mungkin saya kasih link seperti sebelumnya untuk dikumpulkan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 apa 4 ini? 3 ya? 6 3 Ustaz. 3 ya, baik. Nggak begitu terang ini. Karena saya pakai ponsel ya. Baik, ini aja mungkin ada pertanyaan dari antum semua. Ustaz, mau nanya. Nggak ada? Mau nanya Ustaz. Oh ya, ngomong. Afwan, sebelumnya ini di luar pertanyaan kuliah ya Ustaz. Kira-kira masuk offline-nya kapan ya Ustaz? Soalnya anak-anak juga bertanya-tanya teman-teman. Oh iya ya, ini pertanyaan berbeda ini ya. Ya kemungkinan itu semester depan ya, kemungkinan sih. Kemungkinan ya. Jadi masuk semester depan. Jadi kalau ini kan masih tinggal 1,5 bulan ini ya, 1,5 bulan ini nggak mungkin kita masuk offline. Tapi kalau semester depan ada kemungkinan besar itu sudah offline ya. Melihat pandemi ini sudah hampir selesai nih ya. Kayaknya gitu Mas. Jadi kalau semester depan nanti semester berapa ini? Tiga ya. Oke. Jadi masih bisa masuk 2 kelas mungkin ya. Di semester 3 berapa mata kuliah biasanya Ustaz? Semester 3 itu tinggal 3 kalau nggak salah itu. Praktek mengajar, satunya apa ya? Ada seminar proposal. Satunya saya lupa itu apa, ada 3. Tapi untuk yang kurikulum 2022 ini kemarin saya desain dengan Saswata itu kurikulumnya lebih sedikit SKS-nya gitu ya. Kalau nggak salah 52 ya. Itu 52 sama tesis ya. Jadi semester ketiga itu sudah nggak ada mata kuliah itu. Jadi ada mata kuliah yang saya gabung seperti studi Quran, hadis itu saya gabung jadi 1. Kemarin kan sampai enggak itu. Ya, angkatan sampean itu kan enggak. Jadi kalau sampean masih mengikuti apa namanya? Ini kurikulum yang sebelumnya ya nggak bisa kan? Kurikulum yang baru. Tapi mahasiswa yang baru akan datang ini insya Allah sudah ini sedang mau di SK mengikuti kurikulum yang baru ya. Yang 48 ya, 52 lah sama tesisnya itu. 52 atau 54 ya, 54 sama tesisnya.
Oke, itu Mas ya. Jadi kalau sampean masuk semester depan itu diupayakan kan sudah masuk mata kuliah seminar proposal. Nah, pada waktu seminar proposal saya harap Anda sudah mempersiapkan judul-judul ya sebelum masuk kuliah seminar proposal. Nanti di kelas itu dipertajam lagi judulnya, kemudian bikin proposalnya seperti apa. Nah, ketika proposal itu jadi, sebenarnya Anda sudah menyelesaikan tesis 3 bab itu. Separuh itu sebetulnya. Ya. Kemudian diajukan judulnya, setelah judulnya diajukan, nanti diberi pembimbing ya. Atau mungkin sistem terbaru ini memang saya usulkan mahasiswa yang mengajukan supervisor ya, musyrif. Tapi nanti yang menentukan tetap direktur ya. Di mahasiswa mengajukan pembimbingnya sendiri, nanti dianalisis, dievaluasi, karena juga nggak mungkin ya semua dipenuhi. Gitu ya. Nanti bisa ada satu pembimbingannya banyak ya, akhirnya nggak selesai. Kemudian setelah dapat SK pembimbing, nah Anda langsung bimbingan. Diupayakan setengah semester itu sudah bimbingan. Di akhir semester 3 Anda sudah ujian proposal. Masuk semester 4. Di semester 4 Anda punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan tesis. Gitu ya. Jadi 4 semester Anda khatam. Gitu ya. Bentar. Amin. Gitu ya, Mas. Ada pertanyaan lain? Ustaz, Insyaallah sampun Ustaz. Ustaz, Baik ya, saya kira cukup semua. Ustaz. Semoga nanya Ustaz. ya. Untuk apa judul tesisnya itu seperti apa yang lebih dianjurkan? Ya nggak ada anjuran sih. Ya, tapi sekarang kalau mulai apa namanya? Itu kan kalau sekarang dikaitkan dengan visi misi prodi. Ya. Kalau visi misi prodi yang tahun sampai ini mengikuti visi misi kampus ya. Kampus kita itu visi misinya apa? Integrasi ya. Maka judul-judulnya itu ya nggak jauh dari integrasi. Tapi untuk semester depan dengan kurikulum baru itu nggak ada visi misi lembaga ya. Yang ada adalah visi misi prodi. Nah, visi misi prodi ini mengikuti aturan juga. Nah, visi misi prodi PBA itu hampir sama dengan yang lain ya, yakni pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan pendekatan multidisipliner, interdisipliner dan multidisipliner dengan pendekatan komunikatif. Jadi judulnya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, jadi artinya Anda bisa mengambil judul yang banyak bebas ya, kan multidisipliner. Ya, ada pembelajaran bahasa Arabnya, mungkin ada teknologinya misalkan gitu. Atau pembelajaran bahasa Arab digabung dengan psikologi, jadinya psikolinguistik. Ya, digabung lagi dengan teknologi. Jadi judul-judulnya sampai ke sana itu arahnya. Ya. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab digabung dengan disiplin yang lain dan pendekatannya komunikatif. Itulah peta riset ya, peta riset sebuah prodi ya yang akan dikembangkan ke depan. Jadi bagaimana riset-riset itu multidisipliner studi-studinya dan catatannya adalah pengembangan komunikatif. Jadi mengembalikan bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi itu ya judul-judulnya terserah sampean itu. Ya ada yang mungkin berminat tentang teknologi, ada yang berminat mungkin tentang pengembangan bahan ajar ya. Atau mungkin tertarik dengan kurikulum ya. Atau mungkin sampean melihat ada problem-problem baru di lapangan. Jadi sehingga judulnya itu adalah problematika apa gitu ya. Kalau isu-isu teknologi sekarang kan metaverse, multidisipliner, kemudian interaktif, pembelajaran jarak jauh, itu nggak jauh-jauh dari situ ya. Itu kalau dunia teknologi dan media. Kalau mungkin psikolinguistik ya, bagaimana modal pembelajaran bahasa Arab untuk
anak tertinggal, bagi orang yang disabel, atau bagi minoritas, ya, orang yang hidup di minoritas, atau keturunan Arab, dan seterusnya ya. Atau studi kasus, atau multi kasus ya. Bagaimana orang Jawa dan orang Sunda belajar bahasa Arab. Itu dibandingkan ya. Ada perbedaannya di mana ini dari aspek pengucapan misalkan ya. Itu kan belum pernah diteliti hal-hal seperti itu. Oke ya, jadi Anda punya PR banyak kalau sebelum kita bicara tentang judul, itu saya anjurkan Anda memang harus buka-buka lebih banyak, sering Google Google Cendekia, Google Scholar. Kemudian Anda harus buka yang lebih bagus lagi ya, mungkin selain Google ya yang lain ya, misalkan Simakor, ya, Scopus. Kita lihat judul-judul yang ngetren akhir-akhir ini apa. Nah, itu menginspirasi Anda untuk memilih judul ya. Itu Mas ya. Nah, nanti di kuliah seminar proposal mungkin ada itu teknik mencari judul yang mudah, gampang ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya. Ini nggak betul. Kecil suaranya sampai karena saya pakai ponsel. Baik, nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan sifat akademik, dicatat dulu. Akademik bisa nanti ditanyakan pada pertemuan berikutnya, atau ada forum komunikasi dengan Bapak Kajur ya tentang ini akademik Anda. Kalau sampai online semua, Anda menjadi mahasiswa online nanti ya. Tapi kalau ujian proposal selama ini online ya. Kalau ujian tesis itu offline ya. Sudah mulai semester ini sudah semua tesis offline ya. Oke, ayo ikhwah aswada adunu al-kifayah min huna wa narju minkum an tasta'iddu anfusakum li tahqiqi amalakum wa jami'i hajatikum. Narjullaha an yataqabbal jami'a ma amilna fi Ramadan wa yaj'alana minal a'idin al-faizin al-maqbulin bi hamasah jadidah fi ta'limi al-lughah al-arabiyyah wal musyarakah fi jami'atina Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Malang, yakun jami'atuna jami'ah jayyidah ya, mumtazah ya. Karena PPA ini sekarang dalam proses ini akreditasi ya. Nah, jadi saya minta nanti dukungannya mahasiswa semua. Akreditasinya ini berat ini ya, akreditasi. Kan kita mau habis ini September. Akreditasi. Jadi saya sedang upayakan untuk perpanjangan akreditasi ya. Semoga bisa tetap A atau bahkan unggul ya. Syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Syukran Ustaz.